Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minasang. Jumpa lagi di channel kita Saryuk Japan. Oke, kali ini saya mau sharing ya tentang gimana caranya pindah apato atau pindah tempat tinggal di Jepang ya, seperti itu. Saya mau sharing pengalaman pribadi saya sendiri ya. Karena kemarin saya baru pindah apato baru karena keluarga saya baru datang di Jepang ya, seperti itu. Jadi sedikit informasi, kemarin saya kan dapat mes di perusahaan, dan setelah keluarga saya datang, saya pindah ke apato, cari ke apato baru sendiri ya. Dan itu pure saya urus sendiri, tidak dibantu oleh perusahaan, karena memang bukan tanggung jawab perusahaan ya, itu tanggung jawab kita sendiri, kita juga yang harus cari sendiri ya, seperti itu. Mudah nggak? Mudah kok, nggak sulit dan gampang ya. Jadi step pertama yang kalian harus lakukan, kalian tentuin dulu kalian mau cari kamarnya berapa. Di Jepang itu ada 1K, Nidike, Sangdike ya. Kamar, karena beda kamar beda harga. Itu kalian cari dulu dan tentuin budget kalian berapa ya. Dan untuk tipsnya, biasanya yang agak murah, cari apato yang lumayan agak jauh dari eki atau stasiun ya, dan itu biasanya agak sedikit murah harganya ya, seperti itu. Ya jauh-jauhnya tuh ya nggak jauh banget lah ya, di 10 menit 15 menit juga udah cukup ya, seperti itu. Nah ini kemarin saya cari lewat aplikasi ini Sumo. Selain ini juga ada juga aplikasi yang IHEA, At Home, dan yang lainnya. Itu banyak banget ya, silahkan pilih yang kalian suka. Kemarin saya cari di aplikasi pertama, saya pakai Sumo, dan saya hubungin lewat internet aja dan ngobrol telepon. Kemudian mereka kirim file PDF tentang rincian harga dari apato yang saya mau. Jadi nggak ketemu juga bisa ya. Dengan kita pengen tahu dulu nih apato itu harganya berapa uang yang harus saya keluarkan untuk menyewa apato tersebut. Mereka nanti akan kirimkan rinciannya. Ya saya kemarin seperti itu ya. Apato ini kan gambarnya ada, cocok harganya berapa, jadi kirimin. Namanya ini seperti ini di kertasnya, Keiyaku King Mesaisho ya, Keiyaku King Mesaisho ya, namanya seperti ini ya, Keiyaku King Mesaisho. Nah ini rincian awal nih, kalau kita mau masuk apato tersebut apa aja yang harus kita bayar. Nah itu ada, dan ini juga nggak harus kita sewa ya, jadi kita tahu dulu nih, cross check juga boleh ya. Kemudian setelah saya kayak ada yang menurut saya cocok, saya buat janji temu sama fudosangnya. Saya mau ke sana ngelihat tempatnya boleh atau tidak, kapan jam dan waktunya. Setelah saya yaku dulu, baru saya datang kemudian harinya untuk survei lokasi ya. Seperti ini, saya survei lokasi ya. Ini fudosangnya baik, jadi saya bisa dianterin sehari itu bisa lihat 2 sampai 3 rumah ya. Kira-kira ada nggak yang cocok sama saya, dia dipilih-pilih mana yang cocok apa enggak ya. Banyak kan juga punya stok-stok yang belum diiklankan ya, jadi bisa kita lihat di kantor mereka juga ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau mau langsung datang ke kantornya fudosangnya tersebut juga boleh ya, jadi pilih aja yang kalian anggap gampang ya, seperti itu. Kemudian oh ya, untuk biayanya sendiri saya akan sedikit spill. Ini salah satu apato yang saya kunjungin tapi saya gagal dapetin karena saya nggak mendapatkan izin dari oyasangnya atau dari si pemilik apato tersebut ya, bukan agen atau fudosangnya tapi pemilik apatonya. Jadi sewa apato di Jepang ini bukan kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kita ketemu ibu kosnya, nego, deal, bayar, kita bisa pindah langsung. Tapi kalau di Jepang ini tidak bisa seperti itu ya. Kita tidak bisa langsung ketemu sama oyasangnya, langsung deal-dealan, nggak bisa. Harus melewati fudosang atau agen properti. Itu wajib ya. Nah, ini saya kemarin dapat ini di tempat yang saya serk, tapi saya nggak dapat izin dari oyasang, jadi gagal. Tapi ini saya dapat, saya akan sedikit sepil berapa biaya yang saya keluarkan. Ini kalau saya kemarin deal, saya mengeluarkan sekitar 20 juta
untuk sekali pertama kali masuk awalnya. Biaya 20 juta itu apa aja, saya akan spill ke teman-teman semua. Untuk ukurannya ini 3DK atau 3 kamar, 1 dapur ya, seperti itu. Ini contohnya ada rakingnya 0 yen dan sekikingnya 0 yen. Nah ini uang untuk uang tanggungan, uang sekiking, uang tanggung jawab ya, atau uang kayak semacam deposit lah seperti itu, sama uang terima kasih atau kita udah bisa nyewa barang rumah tersebut, itu juga ada di Jepang. Ini nol semua, 0 yen. Kadang-kadang ada yang harga 1 bulan sewa apato tersebut, ini 0 ya. Kemarin lagi apa sih kayak macam promo gitu, karena kayaknya tempatnya nggak terlalu rame, jadi mungkin susah dapat, susah orang daftar atau gimana, kok sampai dikasih 0 yen ya, seperti lagi campaign katanya 0 yen ya. Jadi yang kedua ini Teikyo Toki, maksudnya kalau kita pindah. Nah baru kita ada, sama aja sebenarnya sama sekikingnya, cuma diganti nama aja. Ini uang jaminan saat kita pindah dari apato tersebut. Kalau kita pindah ada kerusakan barang, kita harus ganti. Nah itu kita disuruh menyediakan uang sebesar 6.600.000 untuk awal ya, untuk jaga-jaga waktu kita pindah harus ganti barang yang rusak. Kemudian harga satu sewanya 1 bulan pertama 7,5 juta, 7 mang goseng, tanah menggoseng. Terus kanerhinya untuk biaya perawatan apatonya 2.000 yen per bulan atau 200.000. Terus ada ini bungwarinya atau setelah kita pindah di tanggal tersebut sampai tanggal penutupan pembayaran bulan berikutnya itu ada selisih berapa hari, itu dihitung di sini ya, sekitar 4 mang. Totalnya ada ichimang haseng atau juhachimang ya, sekitar 18 juta. Nah ada lagi biaya bawahnya, ada tambahnya lagi sokai teshirio. Sokai teshirio itu seperti uang komisi untuk agennya tersebut. Kadang-kadang ada yang minta 1 bulan sewa ya, kalau ada juga yang minta separuh harga sewa. Dan di sini karena ini lagi promo 0 yen juga, murio, gratis ya, jadi aman. Kemudian ada juga yang nichuyo chikang kenkyu sapauto. Ini kayak kalau kita ada apa-apa di rumah seperti rusak gas ataupun air, ini kita bisa ngubungin petugasnya. Dan ini murio juga karena ini di kanri yang rawat apato ini perusahaan tersebut, bukan perusahaan lain, jadi murio juga. Ada juga ini cintai ya, hosogaisa atau perusahaan penjaminnya. Jadi kalau orang asing mau nyewa apato di Jepang itu membutuhkan namanya perusahaan penjamin ya, perusahaan penjamin itu orang asing pasti pakai ya. Ini murio juga, kadang-kadang ada yang sekitar 3 juta, 2 juta, 3 juta ya. Ini murio juga, gratis juga. Dan ada juga ini kasai hokengnya. Kasai hokeng itu kayak asuransi kebakaran, jadi wajib banget ini kita ikut. 1 tahunnya nimang niseng atau 2.200.000. Kalau ada kebakaran di apato kita, ada asuransinya, lebih ansing ya. Dan ada juga ini kagi kokang dah ya. Kagi kokang ini pergantian kunci. Jadi kalau apato baru kita masuk pasti kuncinya baru. Nanti ya, ini biasanya biayanya juga ada yang ichimang juga, ada yang sekitar 8.000, tergantung ya. Ini murio juga. Ini banyak banget yang murio, kebantu banget. Jadi gak banyak bayar. Total semuanya global kokenya itu sekitar 2 nama yoyaku king kokenya 20 mang atau nichumang ya, nichumang nanaseng. Jadi sekitar 20.700.000 untuk biaya awal yang harus dikeluarkan jika saya deal dengan apato ini ya, untuk ukuran 3DK. Untuk ukuran 3DK 20 mang tergolong murah menurut saya karena ukurannya besar ya. Kenapa bisa murah? Karena tempat ini agak lumayan jauh dari tempat supermarket, sekitar 10 menit jalan, dan dari Eki juga sekitar 10 menitan juga ya. Seperti itu, tempatnya nggak terlalu rame ya, ini murah makanya. Tapi sayang saya nggak bisa dapetin karena ini oyasanya nggak dapat izin, jadi saya nggak bisa dapet ini. Tapi ini contoh gambaran ya untuk gimana caranya cari apato di Jepang dan berapa biaya yang dikeluarkan. Biasanya
itu tuh siapin saja dana 4-5 kali lipat dari harga Apato tersebut. Contohnya kalian tinggal sendiri, cari yang one room. One room biasanya 3 mang sampai 4 mang ya, 1 bulan harganya. Dan itu siapin aja dana sekitar 16 mang sampai 20 mang untuk jaga-jaga. Tapi kalau pas dapat yang banyak Murionya ya lebih laki ya, alhamdulillah gitu kan. Ya gitu caranya. Jadi stepnya kemarin saya cari di aplikasi, berapa biayanya saya cek, kira-kira ada yang saya cocok, saya yoyaku, saya datang ketemuan, lihat bookingnya, oke, baru diurus surat-suratnya segala macamnya. Untuk pengurusan suratnya itu tuh membutuhkan slip gaji 3 bulan kita terakhir, dan juga seperti ya kartu seperti Hokeng, kartu seperti ID card kita ya, dan segala macamnya. Dan kadang-kadang ada juga yang minta seperti biodata perusahaan atau Juminhyo Saco juga kadang ada, tergantung dari Fodosangnya ya. Ada yang kayak gitu, ada yang enggak. Kenapa masalahnya? Kita orang asing, banyak oyasang atau pemilik Apato Jepang yang kurang percaya dengan orang asing, jadi butuh penjamin yang kuat. Kadang-kadang ada ya persoalan seperti itu, karena ada yang namanya Kojin Geaku sama Hojin Geaku. Kalau kita tuh nyewa kontrak dengan kita sendiri, antara kita dengan agennya sendiri juga gampang, nggak ada masalah ya, lancar. Tapi kalau susah biasanya membutuhkan Hojin Geaku atau kontrak perusahaan. Jadi perusahaan yang meminjam booking tersebut atau apa tersebut untuk kita ya. Jadi yang Geakunya itu bukan kita tapi perusahaan kita. Itu juga ada yang seperti itu. Yang penting dicoba dulu ya, siapa tahu lancar dan mudah. Nah seperti itu cara untuk sewa Apato di Jepang. Dan di Jepang ini Apato itu semakin baru dan modern, Apatonya juga pasti akan semakin mahal ya. Bedanya Apato dan mansion itu, kalau menurut saya Apato itu biasanya terdiri cuma dari 2 atau 3 tingkat paling banyak, dan jumlahnya paling kamar cuman 7 atau 8 kamar, 8 pintu ya gitu. Tapi kalau mansion itu kan sampai 10-12 tingkat ya, bisa lebih ya, dan jumlahnya bisa puluhan ya, 50 pintu segala macam. Tergantung serk yang mana teman-temannya. Kalau saya lebih senang yang Apato karena tidak terlalu ramai dan tempatnya tenang ya, seperti itu. Dan jangan lupa kalau datang ke Apato baru sewa udah jadi, harus dicek dulu ada kerusakan nggak dengan pemakaian sebelumnya. Contohnya seperti ada yang retak, ada yang bolong lemarinya, atau ofuro-nya ada yang pecah ya, harus dicek dan kirimkan gambarnya ke Fudosangnya biar kalian tidak kena denda di waktu kalian mau keluar dari Apato tersebut. Yang ini kita kan harus bayar, namanya Teikyo ya, Teikyo Toki ini Teikyo kalau nggak salah namanya apa ini, pokoknya waktu kita pindah ya, Teikyo. Jadi waktu kita pindah itu ini disiapin budget 6.600.000 yang harus kita bayar awal untuk mengganti kerusakan saat kita pindah. Nah kalau kita waktu datang udah ada yang rusak, kita nggak lapor, nanti pindah dibebankan ke kita nih, jadi lebih besar lagi, bengkak lagi, kita harus bayar ya. Itu kan juga merugikan kita ya, jadi lebih selektif dan lebih teliti lagi guys ya, seperti itu. Dan contohnya kayak saya ini, karena keluarga saya tuh anak saya 5 dengan saya istri saya, jadi satu keluarga 5 orang. Ini nggak bisa ya, susah untuk dapetin Apato yang 2 kamar gitu ya. Kalau kita saya pengen ngirit itu ya susah, karena pasti nggak dapet izin dari oyasangnya tuh yang punya rumah. Jadi nyarinya yang lebih besar, 3 DK atau 3 LDK ya, seperti itu. Karena beda dengan Indonesia ya, mau anaknya 5 pun kontrakan 1 juga asal kita mau aja ya, oke aja. Kok di sini susah, nggak bisa seperti itu ya, disesuaikan dengan jumlah keluarganya ya, kurang lebih seperti itu. Oke, mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman yang baru mau cari Apato atau pindah perusahaan dan cari Apato baru ya. Mudah-mudahan dilancarkan dan sukses selalu.
Dan mudah-mudahan kalau channel ini membantu, silahkan subscribe, dan kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan komen. Siapa tahu kita bisa sharing dan saling bagi pengalaman. Oke, segitu dulu sharingnya untuk kali ini, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matane.